Pada video kali ini kita akan membahas mengenai histogram dan secara spesifik kita akan berdiskusi mengenai bagaimana menentukan banyaknya selang atau banyaknya batang pada saat kita menggambar histogram. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Seperti yang sudah diketahui bersama, histogram ini bentuknya merupakan kumpulan dari batang-batang tegak seperti ini, di mana setiap batang itu menggambarkan frekuensi atau banyaknya amatan dari selang-selang nilai yang kita ingin lihat data sebaran dari data itu. Jadi sebagai contoh, ini adalah histogram dari data panjang bayi pada saat lahir yang diambil dari data yang berisi 500 amatan. Kemudian pada saat membuat histogram, tahapan-tahapan umum yang bisa disebutkan adalah sebagai berikut. Jadi mulai dari mengidentifikasi rentang nilai data kita, kemudian kita buat selang-selang yang sama lebar, kemudian dari setiap selang kita cacah atau kita hitung banyaknya amatan, dan kemudian baru kita gambar sumbu mendatar, itu adalah nilai-nilai dari selang peubah itu, dan batang-batang yang tingginya bersesuaian dengan banyaknya amatan. Persoalannya adalah pada tahapan ini kita perlu menentukan lebar selangnya itu seberapa dan berapa banyak selang-selang yang perlu kita buat. Kita tahu bersama tentu saja bahwa kalau selangnya itu lebarnya semakin kecil, maka diperlukan selang yang semakin banyak. Jadi kalau misalnya saya punya data dengan kisaran nilai 0 sampai 100, kalau kita buat lebar selang masing-masing 10, maka kita akan perlu 10 selang. Tapi kalau lebar selangnya itu 5, kita akan perlu 20 selang nilai. Jadi semakin kecil atau semakin sempit selang nilainya, kita akan butuh semakin banyak selang. Berapa banyak yang optimum? Kita lihat. Ini adalah ilustrasi dari data yang sama dengan sebelumnya tadi di depan. Kalau lebar selangnya lebih lebar sehingga banyaknya selang sedikit. Jadi banyaknya selang barangkali hanya 7 atau 8 selang. Kemudian kalau kita perbanyak banyaknya batang ini dan atau banyaknya selang ini dengan selang yang lebih sempit, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau yang di kanan itu lebarnya masing-masing setiap selang itu 1 cm, sementara yang di kanan itu 2 cm. Yang di kiri itu 2 cm. Kemudian kalau kita perkecil lagi selangnya sehingga selangnya lebih banyak, kita akan dapatkan gambar yang ketiga, dan lebih sempit lagi atau lebih banyak lagi selangnya, berarti kita akan dapatkan gambar yang keempat. Nah, apa yang bisa kita lihat? Perhatikan bahwa pada saat selangnya hanya sedikit, pola keberadaan kelompok ini, subkelompok ini, jadi yang ada di sini, ini tidak terlihat dengan jelas pada gambar yang pertama. Sementara ini terlihat lebih jelas pada gambar yang kedua dan yang ketiga. Jadi ini bisa kita lihat dengan baik, demikian juga yang ini, tapi yang pertama tidak. Sementara kalau selangnya semakin banyak, berarti selangnya lebih kecil-kecil lebarnya, maka ada pola-pola yang kita sebut sebagai spiky gitu ya, pola-pola yang bertanduk ini. Ada runcingan-runcingan pada gambar yang barangkali mengganggu untuk melihat pola umum data. Dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa kalau selangnya terlalu sedikit, ada pola-pola sebaran yang tidak bisa kita lihat. Tapi kalau terlalu banyak selangnya, banyak puncak-puncak atau bentuk gerigi yang mengganggu dalam kita mengidentifikasi pola utama. Sehingga gambar nomor 2 atau yang kanan atas dan yang kiri bawah ini barangkali pola yang lebih ideal, lebih optimal untuk digunakan. Nah, banyak tersedia formula-formula untuk mendapatkan banyaknya selang, jadi usulan-usulan.
Ini beberapa usulan formulasi penentuan banyaknya selang dalam pembentukan histogram yang bisa kita temukan. Antara lain adalah akar kuadrat dari n atau banyaknya amatan, jadi akar n. Formula ini misalnya digunakan oleh Microsoft Excel dalam pembuatan histogram mereka secara default. Kemudian formula lain adalah Sturges, ini adalah logaritma n plus 1. Kemudian ada formula Doane, 3,5 simpangan baku dibagi dengan n pangkat sepertiga. Dan formula yang diusulkan oleh Diakonis, ini adalah 2 interquartile range atau 2 dikalikan jarak antar kuartil dibagi dengan n pangkat sepertiga atau akar pangkat 3 dari n. Jadi ini usulan-usulan yang bisa ditemukan di berbagai literatur. Tentu saja kalau kita menggunakan satu formula dengan formula lain, kita akan dapatkan banyak selang yang berbeda. Sehingga karena ini sifatnya hanya usulan, tentu saja kita sebagai seorang statistician, seorang data scientist, memandang ini sebagai rekomendasi. Kalau misalnya kita gunakan salah satu formula ternyata informasi dari histogram tidak optimal, kita bisa coba naikkan atau turunkan. Jadi kalau ternyata kok banyak spiky, ya barangkali kita turunkan K ini nilainya, atau sebaliknya kalau terlalu sedikit kita tambah. Jadi demikian diskusi mengenai bagaimana menentukan banyaknya selang pada histogram. Sekali lagi, formula-formula yang ada sifatnya hanya usulan. Kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan itu sebagai rekomendasi dan selanjutnya menyesuaikan untuk mendapatkan informasi yang lebih optimal. Terima kasih, semoga bermanfaat.